Selamat pagi, ketemu lagi nih bareng kita semua dari tim konseling FISIP Universitas Jember. Selamat pagi FISIPer semua dimanapun berada saat ini, apakah sedang mengikuti perkuliahan atau sedang di kos-kosan atau dimanapun berada. Kita balik lagi pada program Ngabuburit Jiwa yang diselenggarakan kerjasama antara tim konseling FISIP UNED dengan timnya Pak Pandu dari podcastnya FISIP UNED. Ini kolaborasi yang oke banget. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin seputar isu kesehatan jiwa yang dialami oleh mahasiswa. Tapi bedanya sekarang ini dari sisi pendamping. Karena kita nih harus apresiasi yang setinggi-tingginya nih untuk BEM FISIP UNED karena sudah menginisiasi sebuah program yang keren banget namanya Peluk Kamu. Sepanjang saya berkecimpung di dunia perfisipan, ini baru pertama kali nih ketemu ada satu kegiatan yang mempromosikan tentang isu kesehatan jiwa. Dan kita patut berbangga itu diinisiasi oleh FISIP kita yang tercinta ini, FISIP Universitas Jember. Dan terima kasih juga untuk pengurus BEM 2 periode yang sudah melanjutkannya, dan mudah-mudahan ya ini apa ya, himbauan kali ya, atau saran atau mungkin harapan kalau bisa lanjut, karena ternyata banyak sekali yang membutuhkan layanan dari program Peluk Kamu dari BEM FISIP UNED ini. Hari ini di ruang podcast kita sudah hadir salah satu mantan, bukan mantan saya, tapi mantan dari pendamping BEM Peluk Kamu angkatan pertama ya. Angkatan pertama, sungguh luar biasa sekali mau bergabung di program yang pertama itu. Ada banyak sekali kisah-kisah seru di dalamnya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, karena itu bukan pekerjaan yang sederhana. Dan kita nggak usah pakai panjang kali lebar, tinggi, lebar, luas, dan lain sebagainya. Kita akan langsung berkenalan dengan narasumber kita yang sekarang lagi skripsian, tapi mau menyempatkan hadir untuk berbagi pengalaman dengan kita. Kita kenalan dengan narasumber kita, silakan perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Pak Adi. Teman-teman semuanya, aku Azza Hanifah dari KS Angkatan 2021. Saat ini juga sedang skripsian. Saya dari Blitar, dan hari ini diundang oleh Pak Adi untuk membicarakan tentang bagaimana pendampingan pada teman-teman seperti itu. Oke. Eh, kita ngobrolin soal ini, Sa. Ini kan BEM Peluk Kamu itu eh, pertama kali digagas, lalu ada open recruitment gitu ya, biasanya kan begitu. Apa sih yang mendorong seorang Aza mau bergabung di program Peluk Kamu itu, Sa? Oke, cerita ya Pak Adi ya. Heeh. Jadi dulu itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman pendamping rata-rata dari tim Peluk Kamu ini orang-orang error-error semua sebenarnya. Mereka punya masalah masing-masing seperti itu. Terus kemudian dari cerita masa lalu itu kan kita juga pengen bagaimana kita untuk diperlakukan kalau misalkan ada masalah seperti itu. Dan kebetulan waktu itu, waktu pertama sebelum bergabung dengan Peluk Kamu, ada teman-teman yang curhat cerita seperti itu, yang kemudian akhirnya memang membutuhkan pendampingan. Dan kebetulan juga dari BEM itu juga membuat program Peluk Kamu, itu kan program yang bagus ya Pak ya. Mm-mm. Dan akhirnya ya ternyata mungkin ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain supaya bisa mengakses untuk bisa berobat Mm-mm. seperti teman-teman yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Oh, jadi sebelumnya sudah punya pengalaman dulu ya? Iya, kebetulan waktu itu sebenarnya bukan pengalaman pendampingan sih Pak, kayak lebih menemani aja. Oh gitu. Cerita dong. Menemaninya tuh kok gini loh. Karena tidak semua orang ya Betul. mau menemani. Karena ketika kita ngelihat nih, entah di kos-kosan, entah di kampus, ini kok kayaknya aneh deh nih. Kita kan cenderung menjauh. Betul betul. Tapi kenapa Azza mendekat? Karena dulu sebenarnya kalau misalkan kita punya masalah, kita tuh juga pengen untuk didekati sebenarnya Mm-mm. Pak, tapi kita nggak ngomong. Nah,
kebetulan juga waktu itu ada teman yang terlihat dari gerak-geriknya itu aneh, kayak dari cara ngomongnya, terus kemudian perilakunya, terus kemudian tatapannya juga aneh. Nah dari situ sebenarnya saya tidak memaksa untuk mereka bercerita, cuma deketin aja. Tapi secara tidak langsung mereka juga bercerita seperti itu. Anehnya gimana? Kalau menurut anehnya tanda petik ya, bukan Iya, berarti momen stigma nih ya. iya, iya, iya. Ini pandangan umum ke teman-teman memang kadang begitu gitu ya. Oke, lalu eh, hal-hal yang waktu itu menarik perhatian Aza, perbedaannya di mana sih? Biasanya itu lebih cenderung menyendiri. Terus kemudian teman-teman itu rata-rata tidak suka bergaul. Kemudian dia juga kadang-kadang tidak mau bercerita secara langsung seperti itu. Tapi dia membahas tentang masalah, membahas tentang kayak hidup itu berat ya dan sebagainya, tetapi tidak membicarakan secara langsung. Nah itu kebetulan kan juga KS Pak ya. Jadi kita harus kayak mengulik hari ini happy nggak, hari ini dari 1 sampai 10 sedihnya berapa. Nah dari situ kan kita kan juga tahu semakin lama semakin cerita-cerita sendiri seperti itu. Oh, lalu kemudian eh bergabung nih ceritanya ke BEM. BEM gitu kan, udah bergabung. Saat sudah menjadi bagian dari program peluk kamu itu ya, eh prosesnya bagaimana kegiatan di sananya, Cak? Proses di peluk kamu itu. Apakah ada pelatihannya yang diberikan seperti itu untuk persiapannya? Untuk persiapan kita dihubungi sama teman-teman BEM. Terus kemudian dari BEM sendiri itu juga ada untuk pelatihan untuk bagaimana sih pendampingan sama teman-teman seperti itu. Dari pendampingan bagaimana cara kita untuk menghadapi klien, terus kemudian untuk kita menuju pendampingan ke rumah sakit seperti itu. Hmm, itu disiapkan ya, dari BEM sudah menyiapkan ya, ada pelatihannya ya. Iya. Manfaatnya apa aja setelah mengikuti pelatihan yang dipersiapkan oleh teman-teman peluk kamu itu? Ada beberapa hal yang memang sebelumnya saya belum tahu, terutama tentang masalah yang secara dipandang dari kesehatan ya Pak ya. Karena kalau sejauh ini kan dari kayak dari hati, oh ternyata mereka sedih dari emosi saja. Tapi ternyata kalau misalkan dilihat dari sudut pandang kesehatan, teman-teman itu ternyata itu ada gitu loh. Misalkan oh kenapa sih orang seperti ini? Kenapa sih orang seperti ini? Ternyata memang itu kalau misalkan dilihat dari sisi kesehatan tuh memang ada, dan itu sebelumnya saya nggak tahu Oh gitu. gitu. Nah, coba sekarang ceritain deh. Sisi kesehatan seperti apa yang kemudian menjadi pengetahuan bagi Aza sekarang supaya teman-teman nih yang nyimak podcast ini juga jadi punya pengetahuan yang sama tentang Aza dari Aza. Misalkan gini, ada teman-teman yang saya tangan. Terus kemudian kalau misalkan kita tuh kadang-kadang kalau misalkan nggak tahu, itu alay itu cari perhatian ke orang-orang sekitarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sisi kesehatan itu, sebenarnya mereka itu tidak seperti itu. Mereka itu pengen masalahnya itu cepat selesai. Mereka tuh tidak tahu bagaimana cara menyalurkan masalahnya mereka. Karena masalah itu kan kalau misalkan kalau misalkan dari psikologi kan kita kan tidak nampak ya Pak ya. Jadi berusaha untuk ditambahkan dari sayatan-sayatan tangan seperti itu. Oh, Terus kemudian dari bisikan-bisikan tuh kayak kita kan nggak tahu mereka itu ternyata sering menampar diri sendiri, terus mereka itu kayak pengen gantung diri tuh sebenarnya mereka juga nggak pengen kayak gitu. Tapi ternyata misalkan dari skizofrenia itu Pak ya, itu ternyata mereka tuh mendapat bisikan-bisikan. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak pengen kayak gitu gitu. gitu ya. Nah, Aza kemudian untuk menambah pengetahuannya, nonton-nonton konten-konten di sosial media juga nggak? Untuk memperkaya bekal pengetahuan, karena kan tugasnya berat nih. Kalau saya lebih ke ini sih Pak, dulu tuh nonton kayak bagaimana cara mendengarkan orang, terus bagaimana cara kita mendekatin orang, seperti itu sih. Kalau misalkan untuk menonton yang lebih spesifik seperti itu masih belum ada, lebih ke baca aja sih. Lebih baca aja. Iya. Oh, bacaannya apa aja, Sa? Kalau misalkan bacaannya ya dari itu Pak, biasanya saya lihat dari Skora. Jadi kalau di Skora itu bukan lebih ke kayak secara keilmuan itu bukan, tapi lebih ke pengalamannya orang-orang kayak gitu. Karena kalau di Skora itu biasanya kita bisa tahu dari tanpa kita melakukan itu gitu. Oh gitu ya.
Seberapa efektif itu membantu pekerjaan-pekerjaan Azza? Efektif sih Pak. Seberapa efektifnya berapa ya nilainya nggak bisa dihitung Kalau sih. 1 sampai 10 deh. Eh, 7 deh. 7 apa 8? 7 atau 8 Pak ya. 7,5 deh. 7,5 ya. Jadi selain ada training yang disiapkan oleh BEM, Azza sebagai salah satu pendamping di program Peluk Kamu itu juga inisiatif untuk mendapatkan pengetahuan dari cerita-cerita yang bisa diakses di internet gitu ya, juga dari baca, sehingga membantu dalam proses bekerjanya karena memang nggak gampang tuh bagaimana memahami orang mendapatkan bisikan-bisikan, suara-suara, memahami sayatan-sayatan di tangan itu bukan pekerjaan yang mudah karena kita akan memandangnya ya itu orang umum akan memandangnya aneh gitu saya. Ini ngapain sih? Kurang iman Dicap-cap. kali ini ya Iya, nah gitu. betul itu Pak. Banyak teman-teman itu yang dapat judge seperti itu. Apalagi teman-teman yang saya temui itu biasanya itu dari orang tuanya. Kan mereka tuh kan akses untuk orang tua, akses untuk tahu kan masih belum banyak gitu ya. Jadi mikirnya kayak kamu tuh kurang iman, kurang sholat, kurang zikir dan sebagainya seperti itu. Padahal Padahal mereka tuh sudah kayak memohon-mohon untuk nggak pengen seperti itu gitu. 5 waktunya Iya, jalan pengen masalahnya tuh juga hilang, tapi ya karena lingkungannya tadi Pak. sampai tahajud-tahajud ya. Iya, Jadi bukan soal kurang iman ya. Tadi perlu digarisbawahi lagi bahwa masalah kesehatan jiwa itu juga bersifat medis. Ada biopsikososial gitu ya. Sehingga ini nggak ada kaitannya dengan lemah iman, kurang betul. iman, nggak ada kaitannya dengan santet menyantet, magic magic itu Iya, nggak ada saya. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nih, sekarang kita pengen dong denger cerita pengalaman Aza saat mendampingi teman-teman yang datang ke Peluk Kamu. Mungkin bisa cerita proses awalnya dapat satu mahasiswa yang mau datang gitu, prosesnya gimana? Bisa ceritain. Jadi kalau di Peluk Kamu itu kita ada admin Pak. Mm-mm. Kita juga ada flyer yang kita sebarkan ke teman-teman itu. Terus kemudian nanti teman-teman yang merasa untuk membutuhkan pengen datang ke Pulau Kamu bisa menghubungi admin itu. Nah kemudian saya juga dihubungkan dengan salah satu teman yang kemudian membutuhkan bantuan dari Pulau Kamu. Kita datang dan kita ngobrol dulu sebelumnya. Kita ngobrol. Ini visip nih, mahasiswa visip Ya yang datang. ini visip, Oke. rata-rata visip sih Pak, Mm-mm. tapi ada juga yang dari luar. Kita ngobrol terus kemudian kita tahu nih Pak, oh ternyata apakah mereka itu ada semacam cerita masa lalu, Mm-mm. cerita masa lalu itu seperti apa, terus kemudian dari apakah ada gejala-gejala seperti sayatan atau mereka pernah self harm seperti itu. Nah mungkin kalau misalkan sudah seperti itu kita ada dua biasanya. Kalau misalkan sudah punya BPJS, kita uh, langsung ke psikiaternya dulu kalau waktu itu, karena kalau misalkan kita langsung ke psikiater, dari psikiater itu bisa untuk mengasihkan semacam surat gitu untuk fase 1 supaya fase 1 tuh bisa membuat rujukan. Hmm. Nah dari situ kalau misalkan kita lanjut lagi ke psikiater, nah di situ kita berubah jalan seperti itu. Apa namanya? Suka dukanya gimana tuh, Cak? Suka dukanya dari segi saya, Mm-mm. saya ini Pak, kalau mendengarkan cerita sangat banyak dan kan ceritanya teman-teman tuh ada yang horor juga. Maksudnya horor tuh kayak tidak pernah terpikirkan oleh saya. Itu biasanya setelah selesai itu saya kayak mual. Asam lambung naik Ya, ya. kalau misal tapi nggak di depan Mm-mm. teman-teman. Kalau misalkan semuanya udah selesai, saya kayak apalagi kalau misalkan sehari ada 2 orang yang cerita tuh langsung mual kayak Energi habis ya, iya, Cak ya. energi habis banget. Terus habis itu tapi alhamdulillah teman-teman di Peluk Kamu, teman-teman pendampingan itu juga support kayak Za jangan lupa kayak uh, dengerin musik yang bisa merilekskan diri, jangan lupa makan enak kayak gitu-gitu. Sehoror apa cerita yang pernah Aza dengar? Sehoror ternyata teman-teman itu sudah menyiapkan untuk Bunuh diri. iya, terus ada yang minum minuman cairan, Mm-mm. cairan Oh, serangga gitu ya. cairan sabun Mm-mm. cuci piring kayak gitu.
Terus kemudian ada teman-teman yang kayak membenturkan kepalanya ke tembok. Terus tidak hanya teman-teman yang sehat aja, tapi dari cerita-cerita masa lalunya, terus lingkungan sekitarnya yang ternyata tidak suportif. Seperti itu sih, Pak. Kayak yang tadi yang kayak kurang iman, dibilang kurang iman, terus kemudian ada yang dibuang, terus kemudian ada yang ditinggalkan orang-orang sekitarnya kayak gitu. Itu sih yang horor, yang karena saya nggak mengalami seperti itu, jadi kayak Ada ya realitas ada seperti sih, itu ya di dunia ini betul ya. betul, Ada ya gitu. ada, Terkaget-kaget kan jadinya ya. Nggak nyangka bahwa yang kita temui ternyata memiliki pengalaman hidup yang mengerikan seperti itu ya. betul. Dan seberpengaruh itu masa lalu ke hidup kita yang sekarang gitu. Jadi ini juga bisa untuk belajar ke diri saya juga sih, Pak. Misalkan kayak untuk memperlakukan orang sekitar, ataupun saya kadang-kadang juga bilang ke ibu saya untuk itu kan ada kasus misalkan kayak dari apa ya, tekanan dari orang tua untuk mendapat nilai baik. Saya kadang bilang ke ibu saya jangan menekan untuk mendapat nilai baik adik-adik gitu. Karena kan kita nggak tahu untuk 10 atau 15 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Gitu ya. Uh, Kalau dari sisi teman-teman yang didampingi, setelah bertemu dengan Azani, bertemu dengan teman-teman di peluk kamu, apa yang berubah dari mereka kemudian? saya nggak bilang dari saya sih, Pak, ya, tapi kebetulan teman-teman itu ini yang mau benar-benar mau dan juga punya tekad kuat untuk mengakses ke medis. Nah, teman-teman itu alhamdulillah lebih bahagia karena kan sebelumnya kan nggak minum apa-apa, Pak, ya, jadi minum obat kan, jadi ada penenang, terus kemudian bisa beraktivitas sehari-hari karena rata-rata teman-teman itu biasanya tuh kayak mengurung diri, tidak makan. Nah, jadi kayak lebih hidup. Gitu ya. Jadi mereka sekarang juga merasakan manfaatnya ya Ya, dengan adanya peluk kamu ini ya. insya Allah. Wah, luar biasa tuh kan. Keren tuh ya. Keren banget sih. Nah, terus ya, waktu itu kan pernah cerita juga tuh ya, ada mahasiswa di luar FISIP tuh Iya, yang hampir jam out kan itu ya. Itu ceritanya gimana, Cak? waktu itu lebih menghubungi juga sama seperti yang lainnya, menghubungi perlu kamu. Terus kemudian kita juga cerita, dia bilang kalau misalkan sudah naik di, kita kan punya itu, Pak, ya, punya Cidas, sudah naik ke lantai berapa ya waktu itu, 8? 4 atau 8 gitu, kalau nggak salah, sudah mau terjun, jadi kayak bener-bener mau terjun. Terus tapi dia masih ingat sama Allah gitu katanya. Terus kemudian telepon temennya, jadinya nggak jadi terjun gitu, tapi lebih sering seperti itu. Dia sudah beberapa kali mencoba. Dia sering ada kepikiran seperti itu, tapi dengan Oh, cara-cara yang lain juga. oh dengan cara-cara yang lain. Iya, Jadi pikiran-pikirannya untuk melakukan bunuh diri itu sudah muncul beberapa kali iya betul, dan salah satunya hampir saja dieksekusi waktu itu ya. iya betul, lompat. Oh, tapi untungnya kesadarannya kembali ya. Iya, dia sebenarnya sebelum melompat itu mereka, dia sudah minum obat sih, Pak. Jadi sebelum ke peluk kamu Oh, sudah mengkonsumsi obat sebenarnya. Cuma putus obat karena orang tuanya menganggap ketika datang ke psikiater itu adalah suatu hal yang apa ya, bisa tabu dikatakan gitu. aib. Aib. Oh. Kayak kamu bego lah, kamu bodoh lah, kamu gila, seperti itu. Padahal itu kan memang supaya biar pulih gitu. Mm-mm. Nah, ini yang perlu teman-teman di luar sana tahu, apalagi di luar sekitarnya gitu, Mm-mm. untuk lebih aware lagi gitu. Nah, ini kan tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang pernah Aza alami saat mendampingi. Waktu itu mendampingi berapa orang? Berapa ya, Pak, ya, 3 atau 4 gitu. Oke. Tantangan terbesarnya apa, Cak? Tantangan terbesarnya itu ketika yang pertama, ketika teman-teman ini bandel, nggak mau minum obat. Aduh, karena kalau misalkan putus obat itu kayak mengulang lagi, Pak. Jadi kalau mengulang lagi itu ada teman-teman yang kalau misalkan putus obat itu seperti, Pak Adi pernah lihat sapi yang teler, Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Nah, itu Mm. cara untuk dan apalagi putus obat BPJS mati itu, aduh susah banget, Pak. Itu yang waktu itu kayak berat sih. Berat ya? Sampai saya pernah meninggalkan jam kelas Mm-mm. untuk biar bisa, waktu itu kan karena BPJS mati jadi Subandi kayak bolak-balik gitu.
Oh, itu Aziz sampai mengurus supaya BPJS-nya hidup lagi tuh. Iya, kebetulan juga didampingi sama teman sih, ada salah Mm-mm. satu teman namanya dia, dibantu berdua. Hmm, prosesnya gimana tuh pada saat menghidupkan kembali BPJS-nya itu? Waktu itu dia sudah umur 21 tahun lebih. Mm-mm. Sementara kan BPJS-nya itu BPJS yang bersama orang tua. Mm-mm. Kebetulan orang tuanya itu kerja di apa ya Pak ya, di pemerintahan juga. Mm-mm. Putus sudah umur 21, jadi kan tidak ditanggung lagi. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya kebetulan dibantu sama FISIP. Jadi kita mengurus untuk surat keaktifan mahasiswa. Terima kasih FISIP. Oh, begitu. Sampai sekarang yang bersangkutan masih lanjut Masih lanjut. pengobatannya. Kemarin juga saya nganter, tapi Mm-mm. cuma sampai gerbang aja. Cuma sampai gerbang aja. Iya. Kenapa cuma sampai gerbang, ada kegiatan Iya, lain ya? betul. eh yang paling kemudian Asa sukai, tadi kan udah duka-duka nih ya. Yang paling disukai dengan mendampingi teman-teman yang punya masalah kejiwaan seperti ini apa? Aduh, saya bahagia, saya senang ketika teman-teman itu udah bisa hidup lagi gitu loh Pak. Mm-mm. Jadi apalagi sudah mau minum obat, terus sudah menemukan, misalkan ada teman-teman yang ketemu sama pasangan yang cocok gitu Oh kan, gitu, dan yang suportif, terus mau kuliah, hal-hal seperti itu sudah bikin saya senang sih. gitu ya. Iya. Walaupun kadang harus keluar duit pribadi nggak Kak? Sejauh ini enggak sih Pak, Nggak sampai ya. nggak sampai. Kalau misalkan ada pun juga buat makan kan, makan juga berdua gitu, nggak yang gimana gimana yang sampai keluar. Nah, Aza itu kan angkatan pertama nih. Apakah sampai sekarang masih tetap ada kontak nggak dengan yang didampingi, Za? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada beberapa teman-teman itu yang ganti nomor, terus kemudian ada yang di chat itu nggak. Nggak bales. Iya, gitu. Yang masih bisa berkomunikasi? Masih ada. Masih. Masih ada. Biasanya kalau yang masih berkomunikasi itu yang dikomunikasikan apa? Bertanya kabar kah? Iya, kadang-kadang kita tanya kayak gimana kontrolnya kayak Mm-mm. gitu. Terus kemudian gimana sekarang, lebih happy apa enggak, kayak gitu sih Pak. Simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja ya. Iya. Tapi itu bermakna ya. Ya. Kadang-kadang teman-teman tuh ya kayak ngechat, "Mbak, terima kasih ya gini 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 gini," gitu. Hmm, bahagia nggak sih, Za? Kalau gitu, Za? Bahagia ya. Rasanya membahagiakan nggak? Iya, bahagia Pak. Tapi ada juga itunya. Kayak ya capeknya tadi juga ada. Capek. Ya, ini satu pesan sih ya untuk teman-teman yang di konseling, bahwa mendengarkan cerita dari orang lain itu menguras energi. Karena kan kita menampung cerita kesedihan banyak orang dalam diri kita, dan itu sangat melelahkan sekali. Jadi kalau seandainya teman-teman di BEM pengurus yang baru ini akan melanjutkan program Peluk Kamu, maka betul-betul dipersiapkan agar dari sisi mental konselornya ini juga punya kondisi kesehatan yang baik gitu saya, supaya tidak drop saat setelah mendengarkan cerita tadi. Soal makan, soal istirahat itu juga penting untuk diperhatikan. Makanannya nggak boleh sembarangan, soalnya kalau sembarangan ngedrop asam lambung jadi naik tuh, Za. Betul. Terus ketika sudah asam lambung naik tuh seperti yang tadi, usaha apa yang Asa lakukan? Kan misalnya burn out gitu ya, udah aduh kayak capek banget nih. Untuk memulihkan kondisi Asa gimana? Sebenarnya saya cukup di kamar, pintunya ditutup, nggak ada yang masuk, cukup sih Pak. Cukup sendiri dulu gitu. Selama berapa lama? Sampai capeknya hilang. Kadang-kadang ya sehari bisa, tapi kan kita kan kalau misalkan 3 hari sebenarnya juga betah, tapi kan kita kan juga harus kuliah, Mm-mm. harus mengerjakan yang lain-lain juga gitu. Jadi kalau misalkan saya lebih butuh untuk menyendiri, ada makanan, udah selesai. Gitu. Itu sambil nonton-nonton sosial Udah, media, udah diam saja. dia mendengarkan musik. Iya, seperti itu. Jadi betul-betul ada me time yang privat di kamar, nggak diganggu sama yang lain gitu ya, untuk Iya, betul-betul pulih. iya, kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman
juga ada yang jalan-jalan, Mm-mm. ada yang nonton film juga ada. Jadi ada caranya masing-masing. Bahkan ada teman-teman di teman-teman pendampingan itu yang kalau misalkan lagi capek itu datang duduk di kursi Indomaret makan buah. Oh gitu. Iya, Saya baru tahu nih. kayak gitu Pak. Karena memang menguras tenaga. Menguras tenaga ya. Iya. Eh, Setelah balik lagi gitu ya, kondisi mentalnya, teman-teman juga sudah kembali lagi. Apakah ada cara tertentu untuk meningkatkan daya tahan saat mendengarkan cerita orang? Mengalir saja sebenarnya. Lebih ke kayak ya udah kita dengarkan aja gitu Pak. Nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu. Yang pernah sampai ini nggak sih, apa marah juga setelah mendengarkan cerita-cerita seperti itu? Lebih ke kesel Pak sebenarnya. Kesel, oh lingkungannya seperti itu ternyata. Saya pernah gini, ada teman-teman yang dijudge itu yang sama dijudge kurang iman dan sebagainya. Aku telepon orang tua kamu. Saya pernah bilang kayak gitu, Mm-mm. jangan, jangan, jangan gitu. Karena kayak Pak ini anaknya bukan kurang iman, kayak ikut kesel gitu Pak. Tapi bukan kesel ke anaknya sih. Oh, sampai gregetan Iya sendiri ya, kayak ih kok begini sih gitu ya. telepon aja deh gitu. Aku bilang ke ibu kamu kalau kamu tuh sebenarnya bukan kurang iman. Gitu. Nah, terus ini Kak, eh, apa yang Aza harapkan dari teman-teman yang tidak mengalami gangguan kejiwaan ini supaya kita bisa sama-sama membangun respon yang positif. Apa harapannya, Zak? Untuk teman-teman semuanya yang ada di manapun berada, kita nggak tahu teman-teman kita yang saat ini mengalami masalah itu uh, mendapatkan respon seperti apa di lingkungan sekitarnya, kemudian masalahnya seperti apa. Jadi respectlah seperti itu, jangan ngejudge. Terus kalau misalkan ada teman-teman mau cerita, dengarkan aja. Terus jangan judge juga seperti itu hal-hal yang kecil yang mau kemungkinan untuk menyelamatkan mereka. Jangan bikin apa ya semacam penilaian-penilaian yang nyeleneh. Terus kemudian kadang-kadang itu teman-teman itu mikirnya oh ini karena apa ya masalah yang sepele-sepele seperti itu. Jadi kayak kita lebih ke mendengarkan, dengarkan, jangan judge. Nah, ini menarik nih. Aza beberapa kali mengulang kata mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan. Kalau begitu, tips menjadi pendengar yang baik gimana, Zak? Bongkar semuanya, Zak. Saya nggak punya tips ya Pak ya, tapi kayak mengalir aja gitu. Kalau misalkan teman cerita ya udah dengarkan aja, ya udah dengarkan aja, jangan dipotong, jangan dijudge, jangan kamu masih mending, jangan dibanding-bandingkan dengan masalah kita, jangan dibanding-bandingkan dengan masalah orang lain seperti itu. Karena ya masalah mereka, kalau berat di kita belum tentu berat di mereka seperti itu. Jadi ya udah itu masalah mereka, dengarkan aja. Andaikan kita cerita, kalau andaikan mereka cerita, jangan di apa ya, Jangan dipotong jangan gitu. dipotong jangan dipotong kayak cukup dengarkan. Kalau misalkan itu cukup emosional, cukup dipuk. Dipuk-puk gitu ya. Dipuk. Oke. Kalau misalnya kemudian temennya nangis, kan itu kita biasanya selalu bilang, aduh jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis gitu. Nah itu nggak tepat itu Pak, karena jangan nangis itu ibaratnya sama aja. Kalau misalkan saya pernah baca atau pernah nonton dulu, kalau misalkan kita bilang jangan nangis ke orang yang nangis, itu sama aja kita bilang, ibaratnya kita bilang jangan berdarah ke orang yang sudah jatuh terus kemudian berdarah-darah, itu sudah luka kan, sudah sakit kan. Jangan berdarah, jangan bilang gila aja ini udah berdarah kok masih dibilang jangan berdarah gitu. Jadi sebaiknya biarkan Ya menangis biarkan ya menangis aja sampai sampai selesai. selesai, temenin gitu. Nah, kalau saat menangis, kalau misalnya lagi cewek sama cewek, boleh nggak sambil dirangkul Boleh gitu ya? dipupuk, dielus-elus gitu boleh. Boleh ya, oke. Nah, itu tips yang menurut saya juga penting untuk digarisbawahi bagi siapapun ketika kita mau mendengarkan dan merespon yang tepat bagi teman-teman kita yang memang sedang ingin bercerita. Karena tadi itu betul tuh yang disampaikan oleh Azza. Kadang ketika kita responnya tidak tepat, orang juga jadi malas cerita. Iya betul. Gitu ya, Zak ya. Iya minimal kalau nggak bisa berbuat apa-apa dengerin aja deh. Gitu.
Nah, ketika sudah mentok banget, bisa datang ke tim konselingnya Visip UNED juga bisa. Boleh? Bisa datang juga ke PLKD juga bisa. Kalau dengan alumni BEM Peluk Kamu, kalau ada yang mau datang, boleh nggak, Sa? Selama masih ada di UNED ya, kan misalnya belum lulus gitu ya. Boleh kok, boleh. Boleh ya, jadi sudah membuka hati dan pikiran bagi yang ingin curhat ke Aza, silahkan ya Aza ya. Karena ini kan belum sedang dalam proses menuju sidang skripsi nih. Mungkin selama itu di sela-sela itu bisa menyempatkan waktu mendengarkan cerita-cerita sambil mengedukasi teman-teman yang lain juga ya gitu. Baik, Visiper semua, kita sudah menyimak sebuah pengalaman luar biasa dari salah satu mantan pendamping dari program Peluk Kamu BEM Visip UNED. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ternyata sesuatu yang awalnya saya kira apa iya ya ada yang mau cerita karena masalah kesehatan jiwa tuh sensitif banget. Benar-benar di luar prediksi. Ternyata banyak sekali yang merespon, banyak sekali yang membutuhkan. Sampai waktu itu ada dosen dari luar juga yang merekomendasikan ke saya, Pak Adi bisa nggak saya titip mahasiswa saya? Boleh, waktu itu juga saya sampaikan begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Aza. Semoga pengalaman yang dibagikan pada kita semua hari ini bisa menginspirasi kita menjadi orang yang baik, bisa merespon dengan tepat, khususnya bagi teman-teman kita yang membutuhkan pendampingan dari kita akibat masalah-masalah kejiwaan yang dialaminya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Aza, sukses untuk skripsinya, semoga segera bisa maju sidang. Terima kasih untuk tim podcast Visip UNED, juga untuk tim konseling Visip UNED. Dan terakhir, jangan lupa disimak video ini, lalu aktifkan loncengnya, dan di-subscribe ya. Sebanyak-banyaknya buat Visiper semua di-subscribe, agar konten ini semakin bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat pagi, salam luar biasa untuk kita semua.